Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Ini udah satu orang yang menyampur. Padahal ayam dari telur, telur dari ayam. Mana lebih dulu? Itu yang sekarang masih dalam pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, dan pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Kiai Haji Holil Nafis ya, bersama dengan Anda semua di studio pesantren Cendekia Amanah. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema yang merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan, yaitu kita bicara tentang persaingan. Kita tahu sejak manusia sebelum lahir, waktu sperma itu berjalan, jutaan sperma hanya memperebutkan satu ovum. Artinya persaingan itu dimulai sebelum manusia itu dilahirkan. Nah, gimana, Ki? Ya, memang kita tidak bisa lepas dari persaingan. Semua orang yang hidup untuk maju harus bersaing. Karena dengan kita merasa bersaing, kita akan dipicu dan memacu diri untuk lebih baik. Nah, tetapi persaingan itu di dalam Islam ada koridornya, bahwa tidak boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain, menjegal orang lain, apalagi membunuh orang lain. Tidak boleh dilakukan. Tetapi cukup kita menunjukkan kalau kita lebih baik, kalau kita lebih bagus, dan biarkan orang apa adanya, tetapi kita tingkatkan kebaikan kita sehingga kita melebihi orang lain. Ya, kita sering menyebutnya dengan sportif lah ya. Karena sport itu, sport adalah olahraga. Kalau kita melakukannya dengan kemampuan kita tanpa juga harus memberikan gara-gara atau menjegal, menghalangi kepada orang lain. Nah, terkait dengan bulan Ramadan, Kiai, bagaimana kemudian? Apakah ada korelasi antara kita mengendalikan emosi dengan ibadah kita di bulan Ramadan? Oh, tentu. Bahkan ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, idza sya'ata maka syahsun fakul inni shaim. Kalau Anda dipancing emosinya, lalu dimaki oleh orang lain, Anda direndahkan orang lain, Anda nggak perlu membalasnya. Fakul inni shaim, katakan saya sedang berpuasa. Udah. Artinya apa? Saya nggak melakukan perlawanan, saya sedang latihan untuk menahan emosi. Jadi puasa itu al-imsak. Al-imsak itu menahan dari keperluan kita untuk makan, keperluan kita minum, keperluan kita untuk hubungan suami istri, kita tahan, mampu menahannya. Nah, itu baru puasa yang rendah. Puasa yang lebih tinggi, kita bisa menahan apa? Amarah kita, menahan dari emosi kita, menahan diri dari berbuat maksiat. Itu tingkatan yang lebih tinggi. Baru tingkatan yang paling tinggi lagi, yang paling super adalah kita mampu menahan kepada kepentingan selain Allah, hanya kepada Allah. Itu adalah bagian dari puasa. Oleh karena itu, puasa disebutnya sebagai madrasatun insaniyatun, sebagai balai training kemanusiaan untuk mengembalikan kemanusiaan yang sejati. Karena kalau kita ini hanya menahan, hanya emosi, tidak mampu memanagenya, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Nah, latihannya untuk menjadi manusia sejati tidak seperti hewan tuh ya dengan puasa ini. Tapi tetap artinya dalam kerangka fastabiqul khairat itu emosi tetap harus ada. Nggak mungkin nggak ada nafsu ya. Kan kita tidak menghilangkan emosi, tapi kadzimina, memanage. Menahannya, memperlakukan menjadi energi. Karena kalau nggak ada emosi, nggak ada energi. Datar-datar saja, kayak seperti malaikat nggak pernah ada emosinya. Dia datar-datar aja. Oleh karena itu kita ada emosi, ada akal, ada empati, ada hati. Itulah nanti kita menyeimbangkan antara emosi dan kesehatan akal, sehingga energi emosi itu dijadikan sebuah kekuatan untuk kompetisi. Kalau nggak ada emosi, kita nggak ada kompetisi. Dan wajar ya, ketika terjadi kompetisi itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Oh, itu pasti. Tetapi tidak berarti kalau kalah itu hina, tidak. Atau menang berarti dia sengaja, tidak. Hidup ini kadang-kadang di atas, kadang di bawah. Tapi untuk menunjukkan kalau kita ukur semua kompetisi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kayak kita mau sholat, maunya di sop yang pertama. Ternyata kita datangnya terlambat, sudah ada yang nempatin, ya sudah di sampingnya. Tinggal besok gimana kita bisa datang lebih dulu sehingga dapat sop di pertama dalam sholat kita. Masya Allah. Nah baik pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Ini kita podcast ini dalam rangka program Trenku Pesantren Kuliner. Tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner. Ya, Kiai, biasanya itu kan yang bersaing itu sesama profesi, Kiai. Ya. Dokter dengan dokter, pengacara dengan pengacara. Nah, bagaimana antar ustadz? Ya, antar ustadz persaingannya bagaimana kita bisa lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita bersaing sesama ustadznya, bagaimana saya bisa bikin pesantren lebih besar, lebih banyak menampung murid, lebih banyak kita memberi manfaat pada orang lain. Nah, jadi menjadi jaringan jaringan networking dari bisnis kita, networking dari kebutuhan pesantren, dari pesantren oleh pesantren untuk pesantren. Nah ini kan berlomba, masing-masing kita bisa membuat, kan pasti pakai baju koko setiap santri. Kita bikin baju koko yang sebaik mungkin, semurah mungkin. Jadi kalau memang ada yang lebih murah, lebih baik, itu rasional. Kita pasti beli yang lebih murah, lebih baik. Nggak usah marah yang lain. Kenapa nggak beli sama saya? Lah kalau memang lebih mahal gimana lagi? Nah itu dalam konteks bahwa saya mau bikin baju yang lebih bagus, yang lebih murah. Itu pasti bikin khairat. Tanpa memfitnah punya temen ini mamanya jelek, bahwa dia ngambilnya dengan cara serobot. Nah, juga usah kita memfitnah. Tidak usah kalau ada orang membeli, nggak usah menghalangi. Ya sebagaimana bisnis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berbisnis itu disampaikan apa adanya. Kondisinya seperti ini, lalu minta harganya sekian. Namanya ini saya belinya 500, saya mau jual 550, sehingga muncul namanya bai'ul murabahah. Jual beli murabahah itu adalah memberitahu harga pastinya. Dari yang barang yang dijual dan berapa keuntungan yang didapat. Itu ada yang itu berat itu Kiai itu. Harus begitu memang. Ya kalau menggunakan akad murabah harus memberikan tahu. Tapi kalau menggunakan baik yang lain kan akad banyak pilihan, sehingga kita bisa memilih model akad yang lain. Tapi di mana ada akad murabah, dia harus memberitahu berapa belinya dan berapa keuntungannya. Ya, baik ini. Satu lagi Kiai, ini terkait dengan tadi dalam konteks fastadikul khairat para ustadz kan muncul akhirnya seolah-olah pengelompokan. Ada ustadz media, ada ustadz nasional, ada ustadz kampung misalkan gitu. Nah, gimana Kiai melihat fenomena ini? Ya itu memang pasti kita terkotak-kotak. Ada orang punya mampu di depan kamera seperti ini. Ada yang nggak mampu di depan kamera. Ada orang nggak mampu depan kamera tapi mampu di depan publik. Dia bisa ngumpulin banyak orang. Ada orang yang tak bisa di depan publik, juga nggak bisa depan kamera, tapi dia nulis buku, mengajarkan. Jadi Allah memberikan masing-masing kita tuh beda bakat, beda tempat, dan beda juga rezekinya. Itu Allah yang mengatur. Jadi perbedaan-perbedaan begini tidak usah kita jumping, nggak usah overlap saja, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan passionnya, dan di mana kita diterima oleh publik dan di mana kita lebih mudah. Disitulah sebenarnya takdir Allah. Kullun muyassarun lima khuliqala. Sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, jalannya kemana? Di situ takdirnya sebenarnya. Takdirnya Mas Agus kuliah di UI, tapi menjadi penyanyi di Senada, lalu bermain di Solo Karir, kan di MC, lalu itu kan kayak kok seneng, kok dunianya seperti ini yang seneng Mas dan orang ngajaknya di situ. Disitulah takdir Allah. Kullun muyassarun lima khuliqala. Ya, itu sekarang orang menyebutnya pemirsa dengan sebutan passion. Passionnya itu berada di mana? Baik, nah ini terkait dengan passion sebagai chef. Nah ini juga kita nanti akan melihat apa yang akan disiapkan oleh Chef Angga pada segmen yang berikutnya. Tetap bersama kami di Trenku Pesantren Kuliner.
Assalamualaikum. Oh, halo. Mas Angga di mana? Aku di dapur trenku. Datang aja langsung ke dalam. Oh, oke. Aku kesana ya. Iya, oke. Ya, tungguin ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini dia. Waalaikumsalam sampai juga. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat lama Chef Angga yang aku juga banyak banget belajar soal makanan. Makanya kalau mau belajar makanan nih, Sobat Renko harus ikutin acara ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Mami, Ini kayaknya lagi seneng banget. siap-siap. Iya nih. Mau masak apa sih? Nah, gini deh. Mhm. Ya kan, mumpung ada Mbak Ami, kita silaturahmi. Yes. Aku masak opor. Iya kan? Oh, Gimana? karena kita ketemuan, Nah. kita silaturahmi dan juga dengan Sobat Renko, berarti gimana kalau namanya opor ayam silaturahmi? Mantap, Ya, betul. Sip. oke ya. Oke. Aduh, aku tinggal nunggu di silaturahmi. Oke, pertama-tama Mbak Mi, Apa aku nih? jelasin. Siap, bahan-bahannya. Bahan-bahannya Mhm. ada bawang merah, bawang putih, Yes. ada serai, Mhm. ada lengkuas, Digeprek ya? digeprek. Ada kemiri, Hmm. ada jintan hitam, Oh, itu bisa buat obat juga loh jintan hitam itu. Bisa. Ya kan? ada koriander, Oke. Ketumbar, ada ketumbar bubuk iya, ya. ketumbar bubuk, ada merica, Lada putih bubuk. ada kaldu, Oke. kaldu ayam, Wah, ini endes. air asam, ada Air telur. asam harus cukup. Air asam, Karena kalau kurang asam nggak iya. enak ya kan? Ada garam, ada juga susu sama santan. Oh, susu sama santan digabung. Iya. Oke. Dan yang utama adalah ayam. Betul. Apa jadinya opor ayam tanpa Tanpa ayam. Oke, nggak jadi silaturahmi nanti ya. Iya. Betul. Pertama kita tumbuk dulu ya, Mbak. Oke. Apa yang bisa aku bantu? Doa? Doa dulu sementara. Oke. Oke, udah cukup halus. Chef, tunggu dulu Chef. Yes. Chef kan pegang spatula, dia tamu ngatur. Kita tos dulu dong Chef. Oh iya toh. Biar kita tetap silaturahmi terjaga Silaturahmi ya nggak sih terjaga. Sobat Renko? Nah, Oke, udah cukup ya Chef ya? cukup. Oke, siap. Jangan terlalu panas. Ini aku bantuin pindahin Oh ya iya, Chef. terima kasih. Ini sambil barbelan nih. Oke, baiklah. Ya. Masukin lengkuas. Dan Lengkuasnya juga serai. digeprek ya? Iya, digeprek. Oke. Ini kita akan membuatkan opor katanya ada yang basah, ada juga Ada yang yang kering. kering. Nah, kita akan buat opor yang seperti apa Ini nih? kalau aku suka yang rada sedikit kental. Oh, wow. Karena silaturahmi kita adalah seperti Semakin persahabatan kental. kita yang kental Iya. ini ya, Chef. Bisa. Iya, bener dong. Nih, kita masukkan ayamnya langsung. Ya, ayamnya seekor. Ayamnya seekor. Seekor, oke. Setelah itu kita Yang kasih mana? garam dulu. Oh, garam. Oh, garamnya pas di sini. Silakan, Chef. Biar masuk ke Oke. daging ayamnya. Waduh, garamnya. Wah, enak juga nih. Yang mana lagi, Chef? Setelah itu rempahnya. Oke, ini lada. Ini tadi Iya, nih silakan, Chef. sekalian di Ketumbar. tumbarnya kan sekalian di Ini sekalian sangrai. Oh iya benar. Ya kan? Jadi lebih wangi ya Chef Iya. ya. Duh, kalau Sobat Renko ada di sini, walaupun tadi menu buka puasanya udah yang terbaik, tapi mencicipi opor ayam silaturahmi dari Chef Angga ini kayaknya Kasih rela merica. nambah. Tapi sabar ya, nanti abis taraweh ya. Oke. Silakan airnya ditaruh di mangkok, karena kalau ditaruh di sumur jauh ya. Oke. Oh. Jadi ayamnya sudah setengah matang, kulitnya luarnya sudah berwarna kecoklatan, baru kita tambahkan air gitu ya, Chef. Ayo, kita masukin santan. Santan. Kental? Kental. Oke. Santan kental. Oh. Nah, ini dia nih momen silaturahminya nih, Sobat Renko ya.
Tapi ini kalau misalnya mungkin sekarang lagi ada yang mondok di pesantren, bisa lah dibuat ya kan? Nah, ini makanan pesantren juga nih. Nanti kita mau bagi-bagi sama santri. Asik. Tapi paha atas buat saya, Chef. Pasti. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih kebagian ya Allah. Nah, sekarang kita masukin telur. Oh, Biar lebih betul. silaturahmi lagi. Silaturahminya terjaga. Jadi Berarti ayam sama telur siapa duluan yang lahir? ayam, karena Chef Angga masukin ayam dulu. Waduh, 3. cukup. Yang ini nanti saya cemilin aja, Chef. Milih. Oke. Oke. Heeh. Oke. Angkat ya. Nah, mantap. Nih rekan-rekan santri kita pasti seneng banget nih mencicipi opor silaturahmi ini Paling ya, opor bawah. ayam silaturahmi. Makasih ya Untuk- Sobat Trenku, ini buat saya semua. Oh enggak ya? Sahabatku. Wah, terima kasih sahabatku. Dan terima kasih Sobat Trenku. Ini dia opor ayam silaturahmi ala Chef Angga. Terima kasih. Tetap di Trenku, Pesantren Kuliner, masakan keren jadi ngetren. Santri. Wah, mantap. Kalau dalam Islam sebenarnya itu kita boleh nggak bersaing, Kiai? Wah, itu harus. Tapi harus sehat. Maksudnya Ya. gimana, Kiai? Jadi kita ini tidak bisa maju tanpa persaingan. Persaingan menjadi satu yang niscaya bagi kehidupan kita dan dalam meraih cita, berbuat kebaikan itu harus bersaing. Karena kalau bersaing itu kan kita ada ghirah ya, Iya. ada semangat untuk mengalahkan. Tetapi dengan cara yang baik, dengan model yang baik dan tujuan baik. Makanya Al-Quran menyebutnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh, Ya. ketika Sayyidina Utsman itu pernah bersama Rasulullah SAW, pagi-pagi dia langsung sedekah, separuh hartanya buat fisabilillah. Kata Sayyidina Utsman, menang saya hari ini, bahasa orang Betawi, gue menang deh. Pagi ini gue menang. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar kalah sama gue. Gue udah separuh harta gue berikan. Datang Sayyidina Utsman, gue kasihin lagi 2/3 harta gue. Wah, menang Sayyidina Utsman kan pada Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya dikasihin. Wah, kalau gitu kata Sayyidina Umar, kalah juga saya nih sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kenapa anda kok dikasihkan semua hartanya? Dia bilang apa? Ya, dikasihin semua. Terus buat keluarganya, sudah Allah dan Rasulnya yang maha tahu dan Allah yang menanggungnya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak Ani? Alhamdulillah baik. Ini lagi senang banget karena silaturahmi sama Chef Angga. Ini sahabat lama saya, Kiai. Sahabat lama dalam persefan juga ya. Iya. Dalam memotong-motong bawang nih. memang kita harus memelihara pertemanan. Nah, tadi ini kan kita ngomongin soal fastabiqul khairat. Nah, sedangkan ini kan sama-sama sesama chef nih, Kiai. Ya. Nah, kemudian apa masalah namanya apa nih, Chef Angga? Opor. Opor apa? Opor ayam. Opor ayam silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi tapi fastabiqul khairat gimana Nah, tuh, Kiai? itu. Jadi kita cepat-cepatan seperti tadi. Ya. Sayyidina Abu Bakar ternyata paling cepat dan paling berani mensedekahkan dari harta-hartanya diinfakkan di jalan Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Kalau sama chefnya ya, Mbak Ami dengan Chef Angga, gimana dia bisa masak lebih enak? Nah, juga boleh dia bersaing. Bagaimana punya saya bisa lebih melebihi dari satu dengan yang lain? Ya. Di mana responnya masyarakat? Asalkan sehat. Jangan sampai namanya Chef Angga diguna-gunain. Mbak Ami gimana ngelihat Chef Angga? Waduh, emang saya dapat banyak ilmu tadi selama memasak juga Ya. nih Mas Agus gitu. Jadi kayaknya ini akan jadi menu wajib juga di dapur rumah saya nih untuk opor ayam Alhamdulillah. silaturahmi. Karena kita lihat ini aja antara telur sama ayam aja udah bersilaturahmi. Ada opor silaturahim.
silaturahim antara apa? Telur sama Telur ayamnya. sama ayam. Ya, oke. Ini udah silaturahim, udah nyampur. Padahal ayam dari telur, telur dari ayam. Mana lebih dulu? Nah, Itu yang sekarang masih dalam pertanyaan. PR nih. Mungkin Mbak Ami tahu jawabannya. Kalau di mangkok saya sih menurut saya akan telur duluan karena saya akan makan telurnya dulu. Gampang, biar nggak berebut, dua-duanya kita Ya makan. udah, kalau gitu kita nikmati yuk. Bismillah, kita boleh nikmati ya. Masya Allah. Jadi tadi masaknya dibantuin sama Mbak Mi, Ustaz Kiai. Luar biasa. Gimana bantunya ngiris-ngirisnya atau apa? Masaknya Saya- Kiai. Kadang-kadang kalau Bantu doa saya sih. bantu bikin gara-gara. Masya Masya Allah. Tadi buka puasa udah pakai takjilnya segar, sekarang makan opor Masya ayam. Allah. Memang ini khas Indonesianya di sini nih. Masya Allah. Aduh, baik pemirsa, luar biasa ya. Tuh, ini bisa dilihat ini adalah opor ayamnya dan di sini ada telurnya lengkap dan ini menunya bisa dicoba. Ya, tadi ini kita melihat kolaborasi ya antara sahabat sesama chef yang menghasilkan opor ayam silaturahim dalam konteks fastabikul khairat ya. Bersaing itu tidak berarti bermusuhan. Nah, oke. Bersaing untuk saling memajukan. Masya Allah, luar biasa. Baik, insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam episode yang mendatang di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren.